Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bi Eduka. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Di antaranya ada soal mengenai bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1 adalah mengenai soal bahasa Indonesia. Soalnya adalah, bacalah kalimat berikut. Kami sekeluarga akan bertamasya ke Danau Toba saat liburan pada hari Lebaran. Perbaikan penggunaan ejaan tepat terdapat pada kalimat. Oke, kalau kita cek pada kalimat soal, di sini ada kata Danau Toba. Danau Toba. Nah, di sini kata danau itu kan diikuti sama nama danaunya ya kan, berarti Danau Toba. Nah, karena di sini kata danau ini diikuti oleh nama tempatnya atau nama danaunya, maka seharusnya huruf D ini ditulis dengan huruf kapital. Kemudian Toba, T-nya juga harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi huruf D-nya besar, T-nya juga besar. Tapi apabila suatu tempat tidak diikuti sama namanya, maka tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Kayak misalkan, Ani berlibur ke laut. Nah, di situ kan nggak dijelaskan ya, nama lautnya itu laut apa. Maka huruf L-nya tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Tapi apabila lautnya itu diikuti oleh nama tempatnya, maka itu harus diawali dengan huruf kapital. Misalkan gini, Ani sedang berlibur ke Gunung Everest gitu. Nah, gunung itu kan berarti Gunung Everest. Nah, itu kan diikuti sama nama gunungnya ya, Everest tadi. Maka huruf G-nya itu harus diikuti oleh huruf kapital, harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian Everest-nya, E-nya juga harus diawali dengan huruf kapital. Sama halnya dengan soal nomor 1 ini. D-nya harus ditulis dengan huruf kapital di awal kalimatnya. Kemudian Tobanya, T-nya juga harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian saat liburan pada hari Lebaran. Nah, karena hari Lebaran ini kan merupakan hari peringatan ya. Karena merupakan hari peringatan, maka Lebaran L-nya itu juga diawali dengan huruf kapital. Nah, kira-kira dari opsi A sampai opsi E itu yang sesuai dengan kaidah yang mana? Yang A itu masih salah ya, karena danau, D-nya itu tidak diawali huruf kapital. Kemudian Lebaran juga L-nya tidak menggunakan huruf kapital atau tidak diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang opsi B, kami sekeluarga akan bertamasya ke Danau Toba. Ini T-nya kecil ya, maka ini juga salah. Lalu yang C, kami sekeluarga akan bertamasya ke Danau Toba pada saat liburan pada hari Lebaran. Oke, ini sudah pakai huruf kapital. Lalu yang D, kami sekeluarga akan bertamasya ke Danau Toba. Ini yang bikin salah. Lalu yang E, kami sekeluarga akan bertamasya ke Danau Toba. Ini yang bikin salah. Oke. Sehingga jawabannya mulai dari opsi A sampai E itu yang paling tepat, yang sesuai dengan ejaan atau yang sesuai dengan kaidah itu adalah opsi jawaban yang C. Huruf D-nya danau diawali dengan huruf kapital, Toba juga diawali dengan huruf kapital, kemudian Lebaran itu juga diawali dengan huruf kapital. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kebebasan mengeluarkan pendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dijamin oleh UUD 1945. Kebebasan tersebut harus dilandasi rasa tanggung jawab karena sesuai kodratnya manusia itu A. Senantiasa hidup bermasyarakat, B. Bersikap dan bertindak rasional, C. Dapat dikenakan sanksi hukum, D. Cenderung mementingkan diri sendiri, atau E. Mempunyai pikiran dan perasaan. Nah, kita sebagai manusia tentu dalam bertindak dan berkata itu kan pasti dilandasi dengan perasaan ya, dan kita juga mikir nih, kira-kira perbuatan yang aku lakukan ini bakalan melukai perasaan orang lain atau tidak ya. Nah, tentunya sebelum kita mengeluarkan pendapat, baik itu secara lisan maupun tulisan, kita juga pasti memikirkan dulu. Kita kan punya perasaan ya, kira-kira bakal menyakiti perasaan orang lain atau tidak tadi ya. Jadi karena memang sesuai kodratnya, manusia itu ya punya pikiran dan perasaan. Makanya ketika dia itu mengeluarkan pendapat, yaitu pastinya dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Sebisa mungkin yang tidak menyinggung atau tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Setiap warga negara yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak pilih aktif, yaitu hak pilih itu kan ada dua ya, hak pilih aktif dan juga hak pilih pasif. Kebetulan yang ditanyakan
pada soal nomor 3 ini adalah mengenai hak pilih aktif. Lalu pengertian dari hak pilih aktif itu sendiri apa sih? Yaitu hak yang dimiliki seseorang dalam memilih wakil rakyat. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk memilih wakil rakyat. Siapa yang mau dia pilih sebagai wakil rakyat? Wakil rakyat itu siapa? Ya, salah satunya adalah DPR. Maka dari opsi jawaban A sampai E, kira-kira mana yang benar? A, hak untuk menjadi wakil rakyat. Bukan hak menjadi wakil rakyat ya, karena di sini kan hak pilih aktif. Ini bukan. Lalu yang B, hak untuk menjadi anggota DPR ini juga bukan ya, karena kan di sini yang ditanyakan adalah hak pilih, bukan hak mencalonkan diri. Lalu yang C, hak untuk memilih anggota DPR. Oke, DPR ini kan merupakan wakil rakyat ya. Lalu yang D, hak untuk dipilih menjadi DPR, atau E, hak untuk mencalonkan diri. Bukan. Jadi yang paling tepat adalah yang opsi yang C, yakni hak untuk memilih anggota DPR atau wakil rakyat. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya atau soal nomor 4. Bila terjadi kekosongan wakil presiden, yang dilakukan adalah A, presiden langsung memilih pengganti. Nggak bisa ya, karena memang harus melewati serangkaian prosedur dulu. Lalu yang B, wakil presiden langsung menggantikan. Nah, ini kan di sini terjadi kekosongan wakil presiden. Nah, maksudnya wakil presiden langsung menggantikan gimana? Kan nggak nyambung ya. Lalu yang opsi C, dalam waktu maksimal 30 hari dalam maksimal waktu 30 hari DPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden. Ini nggak serta-merta kalau langsung DPR gitu saja yang memutuskan ya. Kemudian sebenarnya yang berwenang untuk menyelenggarakan sidang itu bukan DPR, melainkan MPR. Karena DPR itu kan posisinya sebagai wakil rakyat. Lalu yang D, dalam waktu maksimal 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden. Iya, ini yang tepat. Nah, waktunya itu maksimal 60 hari ya, bukan 30 hari. Kemudian yang berhak untuk menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden itu adalah MPR. Nah, tapi yang mengusulkan itu adalah presiden. Jadi presiden itu mengusulkan 2 calon untuk nantinya itu diputuskan di dalam sidang MPR. Kalau yang E, MPR mengangkat wakil dan anggota partai politik peserta pemilu yang meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya. Nah, kalau dalam pemilu sebelumnya itu kan tentu dilaksanakan secara berpasangan ya. Kalau yang dipilih itu adalah yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Nah, terus yang menjadi calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak kedua itu mau diapakan? Karena kan presiden sama wakil presiden itu kan satu paket ya, nggak bisa disendirikan. Oke, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang D. Maksimal waktunya 60 hari, bukan 30 hari. Kemudian yang menyelenggarakan sidangnya itu adalah MPR, bukan DPR. Lalu calon wakil presidennya itu yang mengusulkan adalah presidennya. Oke, kita ke soal nomor terakhir. Oke, di awal tadi kita dibuka dengan soal bahasa Indonesia, maka kita juga akan diakhiri dengan soal bahasa Indonesia. Langsung ke soal nomor 5. Apakah kalian mendengar suara tok 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 seperti orang mengetuk pintu? Tanya Roma kepadaku. Oke, di sini kan berarti kalimat langsung ya, karena ada kata tanya Roma kepadaku. Berarti si Roma ini bertanya langsung kepada si aku. Nah, karena ini merupakan kalimat langsung, maka harus diawali dengan tanda petik. Nah, ini kebetulan dari opsi A sampai opsi E semuanya sudah menggunakan tanda petik. Lalu yang perlu kita cek lagi yang menjadi letak kesalahan dari kalimat ini mana? Oke, tanda petik itu letaknya di sini ya, di atasnya sebelum kata apakah. Harusnya adalah di depannya kata apakah sama di setelah tanda tanya ini. Oke, harusnya ada di sini sama di setelah ini. Setelahnya tanda tanya. Oke, apakah kalian apakah kalian mendengar suara titik 2 tok tok tok? Nah, ini harusnya nggak perlu pakai tanda titik 2 ya. Untuk penggunaan tanda petik satunya atau tanda apitnya yang mengapit kata tok 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 itu benar, karena memang kata tok tokan ini kan menunjukkan kayak poin pentingnya ya, makanya untuk menandainya ya harus dipakai kan tanda petik. Nah, tapi kan ini merupakan kalimat langsung yang di awalnya dan di akhir kalimatnya itu kan sudah ada tanda
petiknya. Maka nggak boleh kalau sudah diapit sama tanda petik, terus di dalamnya diapit lagi sama tanda petik 2. Harusnya menggunakan tanda petik 1. Jadi yang mengapit kata tok, tok, tok itu menggunakan tanda petik 1, bukan menggunakan tanda kutip 2 ya. Lalu antara kata suara dengan tok, tok, tok itu nggak perlu dipisahkan dengan tanda titik 2. Maka yang A ini salah. Lalu yang B, apakah kalian mendengar suara tok 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 seperti orang mengetuk pintu? Tanya Roma kepadaku. Oke, ini yang menjadi salahnya apa? Ini setelah tanda tanya tidak ada tanda kutipnya, maka ini salah. Lalu yang C, apakah kalian mendengar suara tok 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 seperti orang mengetuk pintu? Nah, ini yang bikin salah adalah tanda kutipnya. Harusnya di sini nggak boleh pakai tanda kutip lagi ya, tapi harus hanya pakai tanda petik 1 saja. Lalu yang D, apakah kalian mendengar suara tok 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 seperti orang mengetuk pintu? Nah, ini benar. Tanya Roma kepadaku. Ini pakainya adalah tanda petik 1, bukan pakai tanda kutip. Lalu antara kata suara dengan tok 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 ini juga tidak dipisahkan oleh tanda-tanda yang lain, hanya dipisahkan oleh spasi saja. Lalu yang E, apakah kalian mendengar suara tok tok tok? Nah, ini nggak perlu diapit sama tanda kurung ya. Seperti orang yang mengetuk pintu. Tanya Roma kepadaku. Oke, jadi kesimpulannya untuk soal yang nomor terakhir atau soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Jadi silakan teman-teman ingat, apabila ada kata yang menjadi poin pentingnya, kalau dia letaknya ada di dalam kutipan, letaknya ada sudah diapit sama tanda petik, maka dia tidak boleh lagi diapit sama tanda kutip atau tanda petik 2, tapi dia harus diapit dengan tanda petik 1. Jadi nggak boleh kutipan ada di dalam kutipan atau petikan di dalam petikan ya. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.